Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang homeostasis. Ada yang tahu apa itu homeostasis? Homeostasis merupakan suatu sistem pengaturan untuk melakukan proses fisiologi dalam mempertahankan keseimbangan tubuh manusia. Dapat dicontohkan pada saat beraktivitas siang hari di bawah terik matahari, tubuh dapat berfluktuasi sehingga dapat meningkatkan suhu pada tubuh kita. Atau ketika mengonsumsi makanan yang banyak mengandung glukosa yang tinggi dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Atau dapat dicontohkan ketika kita terlalu banyak pekerjaan membuat tubuh kita stres sehingga dapat meningkatkan tekanan darah pada kita. Dalam menanggapi perubahan-perubahan tersebut, tubuh kita akan memiliki suatu sistem di mana mekanisme tersebut dapat membuat tubuh kita menjadi normal kembali. Fungsi kegiatan tersebut dinamakan sebagai homeostasis. Nah, dari situ kita dapat mengambil suatu konsep homeostasis bahwa setiap sel memiliki kemampuan dasar untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian sel-sel tersebut nanti tidak bisa hidup tanpa melakukan tugas khusus dan diatur menurut spesialisasinya menjadi sistem-sistem yang melakukan fungsi pokoknya untuk keberlangsungan hidup organisme ini dalam keseluruhannya. Nah, sebenarnya organisme multiselular seperti yang pada manusia, sel-sel tidak dapat hidup dan berfungsi tanpa kontribusi dari sel tubuh lain karena sebagian besar sel tidak dapat kontak langsung dengan lingkungan eksternalnya. Dalam hal ini, lingkungan eksternal dinamakan sebagai lingkungan sekitar di mana suatu organisme tersebut dapat hidup, sehingga lingkungan tersebut dapat mempengaruhi dari kinerja dari organisme tersebut. Hal ini dapat dilihat dari gambar ini, bahwa dalam suatu sistem manusia nanti sangat penting untuk kelangsungan hidup sel-sel yang ada yang akan membentuk sistem tubuh. Dalam hal ini, sistem itu nanti akan mempertahankan homeostasisnya sehingga nanti hubungan antara sel dan sel sistem tubuh yang menjadi homeostasis nanti sebagai dasar untuk memiliki suatu fisiologi modern. Adapun tiga komponen mekanisme homeostasis yaitu berupa reseptor, kemudian adanya pusat kontrol sehingga nanti akan membahas suatu efektor. Jadi efektor nanti akan menerima sinyal dan menyesuaikan dengan efeknya dengan cara menstabilis variabel untuk kembali pada keadaan normalnya. Dapat dicontohkan bahwa adanya paparan suhu lingkungan yang dingin atau faktor eksternal nanti cenderung akan mengurangi suhu internal pada tubuh. Sehingga sebagai tanggapan nanti tubuh kita akan mengikil, langkah-langkahnya akan mengikil untuk menaikkan suhu tubuh menjadi normal. Ataupun sebaliknya, pada produksi panas ekstra dengan melatih otot-otot selama berolahraga, ini akan cenderung meningkatkan suhu internal. Sebagai tanggapannya nanti pusat kontrol suhu nanti akan menyebabkan keluarnya keringat dan langkah-langkah kompensasi lainnya untuk mengurangi suhu pada tubuh kita. Dari sini dapat dipahami bahwa homeostasis merupakan suatu kegiatan untuk menyeimbangkan keadaan yang ada di tubuh dengan keadaan yang ada di luar tubuh manusia. Nah, adapun mekanisme pengendalian homeostasis nanti dinamakan sebagai feedback atau umpan balik, yang ini dibagi menjadi dua, yaitu positive feedback dan negative feedback. Negative feedback sendiri nanti adalah memiliki fungsi dalam pengendalian kondisi homeostasis pada tubuh manusia yang akan mengarahkan stabilitas sistem fisiologi, yaitu di mana perubahan awal suatu variabel akan mengembalikan pada keadaan semula. Dicontohkan pada pengaturan suhu pada tubuh manusia, adanya stimulasi yang biasanya bisa panas ataupun dingin, ini sebagai sensor yang nanti akan mengontrol sehingga nanti efektor nanti akan mengarahkan rasa tersebut sehingga nanti pusat kendali atau sifatnya otak nanti akan merespon dengan adanya menggigil ataupun berwarna keringat. Hal ini ditengarai dengan adanya hipotalamus yang akan mendeteksi fluktuasi dan menerima sinyal dari reseptor pada kulit
dan struktur internal, kemudian memutuskan sebagai stabilan suhu tersebut. Adanya penyebabnya nanti dia bekerja dengan sistem saraf dan sistem endokrin, sehingga nanti akan memunculkan suatu respon di mana saudaranya tadi kenaikan suhu, dia nanti akan mendinginkan, ataupun nanti pada saat suhu yang rendah di tubuh kita akan mengalami menggigil. Kemudian untuk pengaturan suhu pada manusia nanti atau termogulasi nanti dibagi menjadi dua, yaitu vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi nanti merupakan penyempitan pembuluh darah karena mekanisme atau perangsang tertentu pada tubuh. Vasokonstriksi nanti bisa terjadi pada tubuh dalam keadaan di mana volume darah yang kurang, biasanya pendarahan, dan pada kondisi dingin ataupun pada kondisi shock yang tertentu. Kemudian kalau vasodilatasi nanti adalah adanya pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan air dapat keluar dari kulit karena pori-pori melebar dalam bentuk keringat, yang membawa kalor atau panas nanti secara tidak langsung menurunkan suhu tubuh. Jadi kalau vasokonstriksi nanti dia berupa penyempitan, kalau vasodilatasi adalah berupa pelebaran pada pembuluh darah. Hal ini dapat dilihat pada gambar ini, ya. Jadi kalau ada vasodilatasi nanti pembuluh darah nanti akan melebar sehingga nanti akan mengeluarkan panas yang ada di tubuh kita. Ataupun kalau pada vasokonstriksi nanti pembuluh darah akan menyempit, ya, sehingga nanti akan menyebabkan pemanasan yang ada pada tubuh kita. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu positive feedback. Feedback adalah merupakan perubahan awal suatu variabel yang akan menghasilkan perubahan yang besar. Ini contohnya itu pada proses pembuangan darah. Hal ini dapat dilihat pada video berikut bahwa apabila ada bagian tubuh kita terluka, tergores oleh pisau, nanti trombosit nanti akan mengalami pemecahan, sehingga pemecahan nanti akan mengeluarkan namanya trombokinase. Dan trombokinase nanti dia akan membentuk suatu fototrombin, dengan bantuan CA, atau kalsium 12, dan vitamin K nanti dia akan membentuk trombin. Trombin tersebut nanti akan mengaktifkan fibrinogen, sehingga nanti akan menjadi benang-benang fibrin, sehingga nanti luka akan menutup. Kejadian tersebut nanti akan terus berlangsung sehingga nanti luka akan menutup, sehingga nanti darah atau trombosit nanti dia tidak keluar kembali. Jadi kegiatan-kegiatan ini nanti biasanya berupa umpan balik negatif nanti, ini terjadi bila ada rangsangan berupa luka pada kulit. Kemudian cara menjaga panas tubuh nanti, yang pertama nanti berupa produksi panas dan kehilangan panas. Produksi panas sendiri nanti bergerak dan adanya latihan, kemudian menggigil, vasokonstriksi, dan menggunakan pakaian tebal. Ini supaya nanti tubuh kita menghasilkan suatu panas. Kemudian kalau menghilangkan panas nanti kegiatan berupa mengeluarkan keringat, ini biasanya berupa olahraga, kemudian vasodilatasi, ataupun pelebaran dari pembuluh darah dan menggunakan pakaian tipis, sehingga nanti pada saat suhu tubuh kita naik, sehingga nanti akan mengeluarkan panas yang ada pada tubuh kita. Adapun faktor atau yang diatur oleh homeostasis nanti berupa konsentrasi nutrisi pada makanan, atau kondisi ada makanan nanti, yaitu berasal nanti kan sel harus membutuhkan suatu energi, sehingga nanti akan membutuhkan pasokan molekul nutrisi yang konstan untuk produksi energi. Dari energi nanti diperlukan untuk mendukung aktivitas sel yang mendukung kehidupan dan transspesialisasi. Jadi konsentrasi nutrisi pada sel nanti harus diseimbangkan. Kemudian yang kedua nanti ada konsentrasi O2 dan CO2, karena fungsi keduanya nanti dia ada sebagai transport, baik nanti berupa hasil metabolisme maupun sisa-sisa dari metabolisme. Jadi
Jadi sel nanti akan membutuhkan oksigen untuk melakukan reaksi kimia yang menghasilkan energi. Kemudian CO2 nanti yang biasa selama reaksi ini nanti harus dihilangkan ya, karena CO2 nanti dapat membentuk asam sehingga nanti akan meningkatkan keasaman lingkungan eksternal. Jadi kalau peningkatan asam eksternal nanti akan mempengaruhi kinerja dari sel-sel yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada konsentrasi produk limbah ya. Ini limbah, karena limbah ini biasanya harus dibuang ya. Jadi karena ini sebagai produk hasil dari reaksi kimia nanti ya, bila nanti lalu menumpuk akan memiliki efek toksik pada sel tubuh jika limbah tersebut dibiarkan menumpuk. Jadi limbah ini nanti harus dibuang, jadi harus diseimbangkan yang ada dalam sel maupun di luar sel tersebut. Kemudian pH atau daya keasaman ya, adanya perubahan pH nanti ya akan mempengaruhi cairan ekstraseluler nanti ya, sehingga nanti akan berdampak buruk pada fungsi sel saraf dan mendatangkan malapetaka pada aktivitas enzim dari suatu sel tersebut. Jadi kegiatan enzimatis nanti ya pada sel nanti akan dipengaruhi yang namanya pH. Jadi kalau terlalu tinggi pH atau terlalu rendah nanti akan mengalami kerusakan pada enzim tersebut. Kemudian konsentrasi air, garam, dan elektrolit lainnya, karena pada tubuh kita nanti harus memerlukan suatu garam ya atau NaCl nanti ataupun cairan ekstraseluler ya yang akan mempengaruhi banyak sedikitnya air yang masuk ke dalam sel tersebut ya. Konsentrasi ini nanti akan diatur oleh kinerja dari sel tersebut untuk mempertahankan volume sel yang ada pada tubuh kita ya. Jadi sel-sel nanti tidak berfungsi secara normal ketika mereka bengkak atau menyusut ya. Jadi apabila sel-sel nanti dia terlalu banyak mengeluarkan cairan ekstraseluler ya, dan nanti bisa mengalami kematian sel tersebut. Ini contohnya nanti pada detak jantung ya, karena cara nanti dia nanti tergantung pada konsentrasi kalium dan adanya cairan ekstraseluler pada sel yang ada pada jantung tersebut. Kemudian selanjutnya adalah volume dan tekanan ya. Ini biasanya sangat mempengaruhi dari homeostasis yang ada pada sel tersebut ya. Kemudian nanti bersirkulasi dari lingkungan eksternal ya, internal yaitu plasma ya. Di plasma nanti harus dijaga pada volume dan tekanan darah yang memadai ya, untuk memastikan distribusi meluas di seluruh tubuh dari hubungan penting di antara lingkungan eksternal dan sel tersebut. Jadi volume dan tekanan pada sel nanti dia harus seimbang. Bila nanti kalau tidak seimbang bisa nanti mengalami krisis atau pecah pada dinding selnya tadi. Kemudian suhu, nah, ini yang sangat penting ya. Jadi suhu nanti juga akan mempengaruhi kinerja dari suatu sel yang ada pada tubuh kita. Jadi karena sel-sel tersebut nanti berfungsi paling baik pada kisaran suhu yang sempit ya. Jika sel-sel yang terdapat terlalu dingin ya, maka akan melambatkan fungsi dari kinerja sel-sel tersebut. Jadi mekanisme tadi yang sudah ada di depan tadi, bahwa apabila suhu terlalu tinggi, tubuh kita akan merespon berupa keluaran keringat. Apabila suhu terlalu dingin, tubuh kita nanti akan mengalami menggigil. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.